Kali ini kita akan membahas film Membawa Berangkas Tersulit di Dunia dengan keamanan tingkat tinggi. Ya, menurut film ini sih. Apakah ada di antara kalian ada yang pernah membawa berangkas? Jika ada silakan komentar di bawah. Sesulit apakah? Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Kita awali dengan memperlihatkan kapal yang tenggelam beserta harta karun di dalamnya. Selang beberapa tahun kemudian ada sebuah kapal yang sedang melakukan pengerukan mencari barang antik atau barang berharga yang berada di dasar laut. Di sini terlihat seorang peneliti yang bernama Walter sedang mengarahkan kru penyelam yaitu James dan Craig untuk mengamati dasar laut. Saat James menyelam, ia menemukan sebuah lubang pada bangkai kapal yang dulunya tenggelam beserta dengan harta karun yang dibawanya. James pun memberanikan diri untuk masuk lebih jauh ke dalam lubang tersebut guna memeriksa apakah ada sesuatu yang masih bisa mereka ambil. Walter pun merasa cemas karena sudah 2 menit berlalu dan 2 temannya belum muncul juga, ditambah lagi James yang tidak menggunakan peralatan selam. Tapi kecemasan Walter berubah jadi kebahagiaan saat James berhasil keluar dengan membawa sebuah barang berharga. James dan Craig pun akhirnya naik ke atas kapal, namun tiba-tiba kapal mereka dihadang oleh 2 speedboat dan sebuah helikopter. Ternyata itu adalah pihak bea cukai Spanyol. Mereka menangkap Walter dan 2 temannya beserta barang temuan mereka. Kita berpindah ke ruang persidangan di mana pihak pengadilan setempat menyalahkan tindakan hukum Walter dan temannya di wilayah teritori laut Spanyol. Pihak pengadilan mengatakan bahwa barang harta karun yang ditemukan Walter adalah sepenuhnya milik kerajaan Spanyol. Merasa tidak terima dengan keputusan pengadilan, ia pun meminta bantuan kepada Margaret yang merupakan agen rahasia Inggris untuk menolongnya. Walter meminta kepada Margaret untuk menghubungi pemerintah Inggris dan meminta untuk membebaskan barangnya. Tapi sontak Margaret langsung menolaknya karena tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kesulitan itu. Akhirnya barang temuan Walter pun disita dan diamankan di sebuah bank yang memiliki pengamanan yang super ketat. Bank itu bernama Bank of Spain yang memiliki rekor dengan keamanan super ketat dan canggih, dibuktikan selama 80 tahun lamanya tidak pernah sekalipun terjadi pencurian. Dan film The Fall pun dimulai. Di sebuah universitas ternama Spanyol, Cambridge, ada seorang laki yang bernama Tom. Tom adalah mahasiswa super jenius. Saking jeniusnya ia banyak menerima tawaran dari berbagai perusahaan ternama yang tertarik dengan ide-ide dipikirkan oleh Tom. Akan tetapi Tom menolak tawaran-tawaran itu padahal ia ditawari gaji yang lumayan besar dan juga fasilitas yang bisa ia nikmati nantinya. Kita kembali berpindah di mana Tom sedang makan malam bersama ayahnya. Ayah Tom terlihat begitu kecewa dengan keputusan yang diambil anaknya, yang telah menolak tawaran dari 8 perusahaan besar. Tapi Tom memiliki alasan bahwa perusahaan yang tertarik dengannya tidaklah sejalan dengan ide-ide yang difikirkannya. Dan saat itu juga tiba-tiba ia menerima pesan misterius di mana membuatnya begitu penasaran. Tom kemudian mengikuti instruksi pesan tersebut dan bertemu dengan wanita yang bernama Claudia atau Lauren yang sedang menyamar. Pertemuan Tom dengan Lauren membawa ia bertemu dengan Walter. Walter kemudian menceritakan maksud tujuan bertemu dengan Tom, yaitu merampok sebuah bank dan mengambil barang Walter yang disita oleh pemerintah Spanyol. Meskipun ragu dengan penjelasan Walter, Tom yang selalu tertarik dengan hal-hal baru kemudian menyetujui ajakan itu. Setibanya di rumah, ia pun mencari informasi bank yang diceritakan Walter sebelumnya. Tom kemudian langsung terbang ke Spanyol dengan menggunakan tiket yang telah dibeli Walter untuknya. Sesampainya di base camp, Walter dan tim
Ia pun diperkenalkan dengan Klaus yang merupakan ahli peretas, lalu teman Walter, James, Simon, dan seorang wanita yang ditemui Tom sebelumnya, yaitu Lauren. Awalnya James meragukan Tom, namun semua berubah ketika ia membantu Klaus untuk menyadap semua CCTV pada bank tersebut. Klaus telah menenangkan virus di CCTV itu, akan tetapi ia kesulitan masuk karena diminta tanda pengenal pesan suara yang diacak hingga jutaan kali. Lalu Tom menyarankan Simon menelpon pegawai bank yang sedang tidak berada di kantornya untuk meminta kode pesan suara. Mereka pun mencoba dan tidak lama kemudian ia berhasil menyadap semua CCTV bank tersebut. Kita berpindah ke Tom dan Walter yang sedang berada di sebuah kafe. Walter pun menjelaskan asal-usul barang yang akan mereka curi itu agar tidak ada rahasia di antara mereka. Dan Tom pun memahami seperti apa berakhirnya barang tersebut. Malam itu ia pun mengatur strategi bagaimana cara agar bisa masuk ke bank tersebut tanpa terdeteksi. Mereka menelpon petugas kebersihan dan berpura-pura sebagai pegawai bank dan meminta pembersihan ditunda hingga beberapa hari ke depan. Keesokan harinya Simon dan Tom pun menyamar sebagai petugas cleaning service. Sedangkan Lauren menyamar sebagai kurator lukisan agar mereka bisa mengelabui keamanan bank tersebut. Akhirnya Simon, Lauren, dan Tom pun berhasil masuk ke dalam bank. Mereka pun memulai rencananya. Tom bertugas mencari tahu bentuk berangkas penyimpanan di bank itu. Ia dibekali dengan peralatan canggih yang dibawanya. Lalu Simon bertugas untuk mencari tahu alat untuk dapat mengambil alih keamanan bank. Dan Lauren bertugas untuk menemukan 2 kunci untuk dapat membuka berangkas nantinya, lalu menduplikat kunci tersebut. Tom yang sedang melakukan tugasnya tiba-tiba terkejut karena melihat banyak orang masuk ke dalam ruangan tersebut yang akan mengadakan rapat. Tom berhasil membuat alarm kebakaran berbunyi sehingga semua orang menjadi panik. Pihak keamanan bank pun mengarahkan semua orang untuk menuju aula. Di sisi lain, Lauren yang belum selesai menduplikat kunci satunya lagi menjadi panik. Ia pun keluar ruangan dengan membawa kunci di tangannya. Seketika Walter mengarahkan Lauren untuk melempar kunci itu kepada Tom yang sedang berada di lantai bawah untuk bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian Tom pun bergegas mengembalikan kunci itu ke ruangan asalnya. Tetapi ada seorang petugas keamanan yang mengarah masuk ke ruangan itu. Tom yang jenius berpura-pura tidak mendengar alarm karena beralasan sudah mendengarkan musik menggunakan handset. Misi mereka pun masih terus berlanjut. Kini tugas James dan Simon untuk mencari jalan masuk ke dalam berangkas tersebut lewat bawah tanah. Akan tetapi saat mereka menemukan, mereka justru bingung apa yang mereka lakukan selanjutnya agar bisa masuk, karena berangkas bank menggunakan sistem timbangan yang terbuat dari besi. Perlu waktu sekitar 15 hari hingga berangkas bank tersebut bisa dibobol, sedangkan mereka hanya punya waktu seminggu, dan membuat mereka menjadi putus asa. Ternyata waktu itu telah berlangsung sepak bola Piala Dunia. Walter naik ke atas gedung dan melihat pertandingan antara Spanyol dan Jerman. Walter mengamati CCTV keamanan yang mengarah ke kerumunan massa yang berada di bawah. Walter pun berpikir akan menggunakan akses jalur atas yaitu Kuba Bank. Ia pun mengajak timnya untuk berdiskusi. Kini mereka bergantung kepada pertandingan sepak bola tersebut. Berharap Spanyol akan menang sehingga kerumunan penonton akan tetap ada. Akhirnya mereka menonton permainan itu hingga selesai. Spanyol pun menang dan misi mereka kembali dilanjutkan. Tom yang masih bingung dengan sistem dari timbangan berangkas mencoba mencari akal dan solusi. Bagaimana ia tetap aman saat berada dalam berangkas tersebut. Pasalnya jika jarum timbangan tersebut naik atau turun, maka berangkas akan dipenuhi air dan nantinya mereka bisa terperangkap di dalam berangkas. Di tengah kebingungan Tom,
Loren pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah bar. Saat mereka asik berbincang di bar, tiba-tiba yang menemukan ide saat melihat seorang bartender. Di sisi lain, ternyata tim keamanan bank mengetahui keberadaan mereka dan membuat pengamanan semakin diperketat. Mereka juga membatalkan menonton timnas Spanyol di alun-alun kota. Walter yang mengetahui hal tersebut pun mencoba berpikir keras. Ia kembali meminta bantuan kepada Margaret, seolah-olah Simon dan Tom ditangkap oleh pemerintah Inggris. Mendengar berita tersebut, akhirnya pihak keamanan bank kembali melonggarkan keamanan bank itu dan memperbolehkan lagi kerumunan untuk menonton final timnas Spanyol dan di alun-alun kota. Kita berpindah dengan tim Walter yang telah menjalankan misi dengan ide dari Tom untuk menyemprotkan nitrogen ke dalam berangkas tersebut guna mengelabui berangkas agar tidak bergerak. It's genius, Tom. No. It's simple. Walter Klaus sebagai pengarah, lalu Simon bertugas menyemprotkan nitrogen ke timbangan. Sedangkan James, Tom, dan Loren membol masuk melalui kubah bank. Saat-saat menegangkan pun terjadi di mana mereka mencoba masuk, di mana keamanan dijaga dengan super ketat, tapi Walter dan Klaus tetap tenang dengan terus mengarahkan mereka. Pelan tapi pasti mereka menyusuri saluran udara, menyeberangi sebuah jembatan di mana James hampir terjatuh. Lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam berangkas itu. Ketika mereka berhasil, ia pun bergegas membongkar peti untuk mencari koin yang mereka incar. Akan tetapi masalah mulai bermunculan. Nitrogen disemprotkan, Simon mulai mencair, yang membuat jarum berangkas bergerak. Di sisi lain, pihak keamanan telah menyadari bahwa ada penyusup yang mencoba masuk ke dalam bank. Semua keamanan pun dikerahkan, kini mereka pun mulai panik. Walter kemudian menyerangkan Tom, James, dan Loren untuk menyerahkan diri saja pada pihak keamanan bank, karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Tiba-tiba ketika mereka ingin keluar, James menahan Tom dan Loren, memintanya agar memberikan koin pada James. Ternyata James mengkhianati timnya, dan ia masih bekerja dengan agen rahasia Inggris, dan James diperintahkan untuk membawa koin tersebut kembali ke Inggris. Walter yang tidak menyadari hal itu pun terdiam, lalu James memaksa Loren untuk memberikan koin tersebut. Karena terlalu lama berdebat, timbangan yang sebelumnya dibekukan dengan nitrogen akhirnya mencair, sehingga membuat jarum timbangan bergerak. Loren dan Tom pun mencoba keluar melewati pintu berangkas yang akan segera tertutup, tapi mereka gagal. James, Tom, dan Loren akhirnya terkunci di dalam berangkas tersebut. Tak lama kemudian air mulai masuk dan menggenangi berangkas itu. James yang merupakan seorang penyelam pun masih mencoba mencari jalan keluar dengan melalui saluran air. Ia meninggalkan Tom dan Loren. Air naik dengan cepat dan akan segera memenuhi ruangan itu. Walter memaksa Tom untuk segera berpikir, namun Tom yang panik tidak dapat tergesa-gesa membuat keputusan. Lalu Tom kemudian mendapatkan sebuah ide dengan mengelabui timbangan dengan mengira air di ruangan sudah penuh. Tom meminta Simon untuk menambah berat timbangan semampunya. Lalu kemudian Simon bergegas menambah beban pada timbangan, agar ketika beban timbangan sudah maksimum, air di ruangan tersebut otomatis akan menyusut. Simon mengangkat semua tabung nitrogen yang ada, namun sepertinya itu masih kurang. Kemudian Simon mengambil radio miliknya dan kemudian duduk di atas timbangan itu. Kini semua tim telah pasrah dengan hasilnya, tapi ternyata air menyusut dengan sendirinya. Terlihat di tempat lain, kepala pengamanan tidak tinggal diam. Ia memerintahkan semua pasukan untuk segera menuju ke ruangan berangkas. Dan ketika berangkas telah dibuka, ternyata air di dalamnya telah menyusut. Mereka pun memeriksa ke dalam berangkasnya dan mengira penyusup itu sudah mati tenggelam di dalam air.
Akan tetapi mereka hanya menemukan beberapa peralatan dan jaket saja. Mereka sama sekali tidak melihat para penyusup. Kita kembali berpindah pada Tom dan Loren yang berhasil kabur dari berangkas tadi. Ternyata usaha mereka untuk menambah beban timbangan berhasil. Sontak Walter dan Klaus pun senang dan langsung memberi arahan kepada Tom dan Loren. Saat mencoba keluar dari ruangan, Tom dan Loren kedapatan salah satu petugas keamanan. Tom dan Loren pun berhasil melarikan diri dan menuju lantai 3, di mana Loren mengingat ada sebuah jendela yang bisa mereka gunakan untuk kabur dari tempat ini. Di sisi lain, semua penjaga pun langsung diarahkan ke sebuah ruangan di lantai 3. Tapi ternyata saat petugas keamanan masuk, Tom dan Loren sudah berhasil turun dan berlari ke kerumunan massa. Ketua pengamanan bank itu pun langsung mengarahkan pistolnya. Akan tetapi ia ditahan oleh stafnya, karena akan sangat berbahaya karena di tempat itu ada kerumunan massa. Tom dan Loren pun terus berlari di tengah kerumunan dan para petugas keamanan pun masih terus mengejar mereka. Namun tanpa diduga Tom dan Loren pun melepas lapisan baju mereka, kemudian diganti menjadi baju pendukung timnas Spanyol untuk mengelabui para petugas. Usaha mereka pun berhasil dan diikuti gol dari timnas Spanyol dan membuat semua orang bersorak. Di tempat lain, James yang selamat pun masih bekerja untuk agen rahasia Inggris bersama Margaret. Mereka kemudian mencari titik koordinat dari koin tersebut sebagai petunjuk tempat harta karun. Saat James dan Margaret mengeceknya, ternyata titik koordinat tersebut berada di Menara Eiffel. Akan tetapi sebelumnya Loren telah menukar koin tersebut dengan koin palsu. Di sisi lain terlihat Walter dan timnya sedang bersantai karena koin yang asli berada di mereka. Mereka pun mengetahui koordinat titik lokasi harta karunnya. Ternyata lokasi harta karun sebenarnya berada di bawah Bank of England. Di akhir film memperlihatkan Loren yang sedang menyamar berada di Bank of England tersebut. Dan film tamat.